Shalom, selamat pagi Sobat BSJD. Bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. 10 hari sudah kita lewati bulan September ini. Hari-hari, bulan, bahkan tahun-tahun telah kita lewati. Sudah pasti ada begitu banyak hal yang telah terjadi. Baik itu suka, sehat, senang, bahkan duka, sakit, dan sedih. Pagi ini saya mengajak kita, Sobat BSJD, untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekoyong-koyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Amin untuk pembacaan Alkitab. Sobat BSJD yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang perempuan yang menangis dan bersedih, bahkan menolak untuk makan karena ditinggalkan sang kekasih. Lalu di tengah keputusasaannya ia pergi kepada orang tua yang bijaksana di kampungnya dan berkata, "Aku tidak pernah akan bahagia kecuali kekasihku kembali kepadaku." Lalu orang tua bijak itu menasehati si perempuan ini, "Pergilah, lalu ambillah satu helai rambut dari sebuah rumah yang tidak pernah mengalami kesusahan, kesedihan, bahkan patah hati." Lalu perempuan itu pun pergi. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, memasuki rumah demi rumah. Bahkan ia pergi ke tempat yang jauh daripada kampungnya. Ia memasuki setiap rumah dan mendapati bahwa setiap rumah punya kesusahannya sendiri. Bahkan ada yang mengalami duka cita lebih hebat daripadanya. Akhirnya perempuan itu memutuskan untuk kembali kepada sang orang tua bijak. Dan ajaibnya, ia tidak lagi bersedih seperti sebelumnya. Ya, memang ia sangat kehilangan. Tetapi dari perjalanannya, ia menyadari bahwa tidak seorang pun kebal terhadap kesusahan, kesedihan, bahkan patah hati. Sobat SJD yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti angin taupan yang hebat mengguncangkan perahu para murid-murid di Danau Galilea, demikian juga kesulitan hidup, duka cita, kegagalan dapat mengguncangkan hidup kita. Namun meskipun demikian, pembacaan kita ini menyampaikan 3 hal yang menjadi ungkapan syukur dan sukacita bagi kita. Yang pertama, segala sesuatu terjadi ada dalam rencana Allah. Pada ayatnya yang ke-22, Yesus sendiri memilih rute perjalanan untuk berlayar melalui Danau Galilea. Rute yang dipilih Yesus, jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan bisa saja bahaya dan penuh dengan risiko. Tetapi dalam bahaya itu, Yesus menyatakan kuasa-Nya dan mengajarkan para murid agar bertumbuh dalam hal percaya. Itulah sebabnya hari ini kita bersyukur, sebab kita mengimani bahwa jalan-jalan Tuhan meskipun terkadang sukar, namun penuh damai.
Rencana Tuhan meskipun sulit dimengerti, namun selalu indah. Bagian yang kedua, yang menjadi ungkapan syukur dan sukacita bagi kita, bahwa kehadiran Yesus menjamin kelangsungan dan keselamatan hidup secara khusus bagi para murid pada saat itu dan juga bagi kita pada saat ini. Pada ayat yang ke-23 dikatakan bahwa Yesus tertidur ketika taupan menghantam perahu mereka. Para murid yang pada saat itu ketakutan membangunkan Yesus. Para murid merasa mereka pasti binasa. Badai itu membuat iman dan harapan para murid lenyap seketika. Padahal mereka selalu bersama-sama dengan Yesus dan menyaksikan sendiri bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Sobat BSJD yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali badai hidup membuat kita kecewa, mengguncangkan iman kita. Kita bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Kita mengira Tuhan tertidur. Sesungguhnya tidaklah demikian, saudara. Sikap Yesus yang tertidur dalam perahu merupakan cara Tuhan agar para murid belajar mempercayakan diri secara total kepada Tuhan. Dan kita tahu akhir dari kisah yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Yesus menghalau badai itu. Sobat BSJD yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus yang sama juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Walaupun ada kalanya kita merasa Yesus tertidur, tetapi percayalah, justru dalam masa-masa itu, Ia mau agar kita bertumbuh dalam iman dan harapan hanya kepadanya. Bagian yang selanjutnya, ungkapan syukur dan juga sukacita bagi kita, bahwa krisis kehidupan merupakan kesempatan bagi kita mengenal Yesus dan kasih-Nya. Setelah badai itu berlalu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Pertanyaan ini bukan sekadar teguran, karena pertanyaan ini mengandung pengajaran, supaya para murid benar-benar mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengenal Yesus yang memiliki kuasa menghalau badai sebesar apapun. Hari ini kita bersyukur, walaupun ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun pertolongan Tuhan semakin besar di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tetap memelihara kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Mari, lanjutkanlah perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun perjalanan ini memang dirasa tidak mudah, penuh dengan resiko-resiko yang membahayakan kita. Ujian mungkin silih berganti, silih berdatangan dalam kehidupan kita. Hidup ibarat kapal yang terombang-ambing di tengah badai dan membuat kita tidak berdaya. Tapi kita tidak sendirian. Ia hadir bagi kita. Ia adalah Allah yang peduli dan mengerti. Dan di dalam Dia, kita mampu untuk melihat berkat dan anugerah walaupun di tengah badai. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita melalui bagian firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama pada saat ini. Tolong kami agar kami mampu untuk selalu bersyukur dan mampu untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam berbagai hal-hal kehidupan kami. Semoga bagian firman-Mu memampukan kami hidup di tengah-tengah dunia. Amin.